Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke bersama saya Komarudin Rahmat. Channel ini khusus berbicara tentang masalah stroke, terutama terkait pengalaman pribadi saya dari mulai terkena proses sampai saya sembuh seperti sekarang ini. Pada episode ini saya ingin bercerita tentang tekanan darah tinggi. Saya terkena stroke kemungkinan besar karena tekanan darah tinggi. Karena ketika itu tensi saya adalah 180/120. 180/120 sudah cukup tinggi karena normalnya itu menurut dokter 120/80 atau per 90. Kata dokter yang di bawah itu yang sangat berbahaya. Sementara saya 120. Padahal 100 saja sudah tinggi. Jadi sementara yang di atas 180. Nah, berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan baik dari membaca maupun berdasarkan keterangan dokter, bahwa yang dimaksud histolik itu adalah tekanan darah yang berasal dari mekanisme tubuh kita sendiri, yaitu yang berasal dari asupan makanan, baik itu asupan seperti daging merah, seperti misal sapi atau kambing, atau yang mengandung lemak tinggi seperti babi, atau juga asupan-asupan lainnya seperti garam, yang katanya garam itu fungsinya sebagai pengikat darah, maka menyebabkan kental darah. Atau juga karena merokok, karena asap rokok itu juga menyebabkan kental darah. Atau juga karena kita menghirup terlalu banyak asap knalpot di jalan raya, yang itu juga menyebabkan kental darah. Nah, kental darah itu ujung-ujungnya adalah tekanan darah tinggi. Itu yang di atas, yang histolik. Sementara yang di bawah itu adalah dari pikiran negatif seperti stres, cemas, was-was dan sebagainya. Dan ini yang berbahaya menurut yang saya dapatkan ilmunya. Saya umpamakan seperti ini, bagaimana terjadinya stroke itu. Stroke itu terjadinya adalah seperti saya gambarkan. Aliran sungai itu cukup deras. Sungai itu cukup deras, tapi tidak berbahaya karena dia merupakan aliran air dalam sungai yang rutin, cukup deras. Itulah yang disebut diumpamakan histolik. Tapi tiba-tiba ada banjir bandang yang menghantam tanggul, yang menghantam bendungan. Itulah yang saya maksudkan dengan tekanan darah tinggi diastolik. Jadi tekanan darah tinggi yang dari mekanisme tubuh kita itu adalah histolik, yang memang dia merupakan mekanisme rutin harian, dan ada juga yang datangnya tiba-tiba, yaitu yang disebut diastolik, yang menurut dokter sangat berbahaya. Penjelasan medisnya seperti ini. Penjelasan medis ini tentu bukan so tahu ya, artinya saya mohon maaf kepada para dokter kalau saya menjelasin di luar kapasitas saya. Tapi ini adalah berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan dari baca-baca buku pinggir jalan, dan saya mendengarkan juga dari keterangan dokter yang saya tangkap sepintas lalu. Tapi menurut saya masuk di akal.
Jadi kejadiannya seperti ini, ketika pembuluh darah kita itu dipenuhi oleh kolesterol, maka kolesterol atau lemak jenuh itu memenuhi dinding-dinding pembuluh darah yang ada di otak. Sehingga akhirnya pembuluh darah itu menjadi menyempit. Nah itulah kemudian yang menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Atau juga karena diabetes, karena kekentalan darah juga menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Itu yang saya maksud dengan kondisi rutin di dalam tubuh kita. Dan itu tidak berbahaya karena itu merupakan rutinitas di dalam proses aliran darah. Nah yang paling berbahaya adalah yang di bawah itu, yang diastolik, karena itu datangnya tiba-tiba. Karena tiba-tiba marah, tiba-tiba sakit hati, tiba-tiba kecil hati, kemudian ditambah dengan kelelahan, maka tekanan darah itu tiba-tiba melonjak seperti banjir bandang yang kecepatannya lebih kecepatan yang ada kecepatan tekanan darah tinggi yang sudah ada di dalam tubuh kita, maksudnya yang mekanisme harian itu. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat dimengerti. Jadi setelah saya memahami pengetahuannya, saya mulai mengambil langkah-langkah. Langkah pertama adalah langkah yang sangat penting dan strategis, yaitu mengendalikan tekanan darah tinggi harian, yaitu dengan cara meminum obat setiap hari. Maksudnya adalah untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harian. Karena kita kan setiap hari bekerja, setiap hari bergerak, setiap hari beraktivitas. Tentu banyak kejadian yang terjadi sepanjang kehidupan kita di kehidupan harian itu. Antara lain salah melihat, salah makan, salah mikir. Misalnya kita secara tiba-tiba tanpa sengaja melihat pacar kita digandeng orang, marah, kemudian itu problem. Kemudian juga salah makan, mungkin kita diundang oleh teman-teman ya dalam satu acara, kemudian kita tidak enak untuk tidak ikut bergabung makan, maka padahal kita tidak suka, problem akhirnya. Ini ada satu cerita, ini benar kejadian. Teman saya sudah almarhum, dia terkena stroke yang tadinya ringan menjadi berat dan kemudian meninggal. Dia terkena stroke ringan. Stroke ringan sudah sembuh. Kemudian dia diundang oleh keluarganya dalam satu acara di puncak malam hari. Kemudian ada kambing guling. Dia ingin sekali makan kambing guling itu. Dia hanya makan hanya sepotong sebetulnya. Hanya sepotong kambing guling dia makan, kemudian dia anfal, terkena serangan stroke kedua. Parah, lebih parah akhirnya. Dia bercerita kepada saya waktu itu. Dan ini juga saya perlu ingatkan, bahwa kambing itu berdasarkan buku yang saya baca, itu penyebab tekanan darah tinggi pada etnik tertentu, terutama Asia. Orang-orang hitam itu sangat rentan terhadap kambing. Berbeda misalnya dengan etnik Arab yang disamakan. Orang-orang Arab itu dia biasa makan kambing, kuat. Memang itu berdasarkan yang saya baca. Dan kita orang Asia ini lemah terhadap kambing. Karena itu hindari makan daging kambing bagi orang yang terkena darah tinggi. Nah ini terjadi kepada teman saya itu. Dia hanya makan satu potong kambing guling dan dia terkena serangan kedua. Nah itu jadi saya pertama yang saya lakukan adalah mencegah serangan itu melalui meminum obat tekanan darah tinggi harian. Dan harus diminum, wajib kalau kata dokter. Dan juga perlu dicatat, kapan-kapan saja tekanan darah tinggi itu muncul secara reguler terjadinya.
Kapan? Itu di tengah hari. Di tengah hari itu, di terik panas matahari itu tekanan darah tinggi otomatis naik. Ketika lapar, tekanan darah tinggi naik. Ketika lelah, capek, olahraga, naik. Di malam hari, di tengah malam, naik. Terutama pada bulan purnama. Karena itu banyak orang meninggal di tengah malam karena terkena serangan jantung. Mungkin sebabnya itu. Kemudian banyak orang yang di tengah malam ketika bangun tidur terkena stroke. Bangun waktu subuh, mendusin, terkena stroke. Jadi memang itu tengah malam. Karena itulah gunanya kita meminum obat tekanan darah tinggi harian. Nah, ini saya ada cerita contoh orang yang lalai dalam meminum obat tekanan darah tinggi. Ketika saya sedang rajin-rajinnya hunting atau mencari orang yang sembuh stroke untuk saya cari kiat-kiatnya bagaimana agar dia sembuh stroke, bertemulah saya dengan seorang yang berinisial H. Luar biasa saya bertemu dengan H ini. Dia sembuh stroke. Sebelumnya parah karena dia sama kasusnya dengan saya, yaitu pecah pembuluh darah. Dan dia dramatis sekali ceritanya sehingga singkat cerita dia sembuh stroke. Dan saya banyak belajar dari dia tentang itu. Saya ikuti banyak hal yang saya ikuti. Tapi setahun kemudian saya bertemu lagi dengan dia. Ternyata dia terkena stroke lagi, terkena serangan kedua. Dan lebih parah lagi keadaannya. Saya tanyakan kepada yang bersangkutan, kenapa begini bang? Saya bilang gitu. Abang minum obat tekanan darah tinggi tiap hari enggak? Dia bilang enggak. Saya bilang, dari dulu memang saya enggak pernah minum obat tekanan darah tinggi bang. Saya cuman minum obat tradisional aja gitu. Itu yang meyakini saya bisa sembuh. Di samping saya melakukan aktivitas yang sangat luar biasa. Saya jalan tiap hari, saya olahraga, gitu. Nah itu satu contoh pemirsa, bahwa betapa pentingnya meminum obat tekanan darah tinggi setiap hari. Karena apa? Karena untuk mengantisipasi terjadinya gejolak yang sewaktu-waktu muncul akibat salah makan, salah pikir, dan salah melihat. Karena itulah saya himbau pada kesempatan ini kepada orang-orang yang belum terkena stroke dan mudah-mudahan tidak, agar mengontrol tekanan darah tinggi itu rutin. Dan bagi yang sudah terkena stroke wajib untuk memeriksa tekanan darah tinggi secara rutin. Karena menurut dokter, keterangan dokter, dia mengilustrasikan kepada saya, orang yang sudah terkena stroke itu pembuluh darah di otaknya itu udah seperti pelembungan yang sudah ditiup, sudah dipakai tipis. Katanya begitu ilustrasinya. Jadi begitu terkena serangan mudah sekali meletus. Nah saya kira cukup saja sampai di sini pemirsa. Nanti akan kita lanjutkan dengan cerita-cerita berikutnya. Sekian pemirsa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.